Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah keadaan didapatkan peningkatan kadar gula darah yang kronik sebagai akibat dari gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein karena kekurangan hormon insulin. Penderita DM mengalami gangguan metabolisme dari distribusi gula oleh tubuh sehingga tubuh tidak bisa memproduksi insulin secara efektif. Akibatnya, terjadi kelebihan glukosa di dalam darah 80-100 mg per dl yang akan menjadi racun bagi tubuh. Sebagian glukosa yang tertahan di dalam darah tersebut melimpah ke sistem urin. 1. Diabetes tipe 1 (IDDM atau tergantung insulin). Seseorang dikatakan diabetes tipe 1 jika tubuh perlu pasokan insulin dari luar. Hal ini disebabkan karena sel-sel beta dari pulau-pulau Langerhans atau pankreas telah mengalami kerusakan, sehingga pankreas 10 berhenti memproduksi insulin. Karena kerusakan sel beta tersebut terjadi sejak kecil maupun setelah dewasa, yang disebabkan oleh penyakit atau kelainan bawaan. 2. Diabetes tipe 2 (NIDDM) atau tidak tergantung insulin. Diabetes tipe 2 terjadi jika insulin hasil reproduksi pankreas tidak cukup atau sel lemak dan otot tubuh menjadi kebal terhadap insulin, sehingga terjadi gangguan pengiriman gula ke sel tubuh. Biasanya orang yang terkena penyakit diabetes tipe ini yaitu orang dewasa. Dan yang ketiga, ada diabetes pada kehamilan. Diabetes tipe ini relatif jarang terjadi dan hanya berlangsung pada masa hamil yang disebabkan oleh perubahan metabolisme selama kehamilan. Penyebab diabetes mellitus. Yang pertama, ada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi cukup insulin sehingga glukosa di dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel. Gangguan pada pankreas ini diduga karena proses autoimun, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Pada diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh tersebut menyerang dan merusak sel beta pada pankreas sehingga tidak dapat memproduksi cukup insulin. Beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan sel beta pankreas antara lain infeksi virus seperti enterovirus, virus Epstein-Barr, virus rubella, rotavirus, serta virus gondongan, dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan pengaruh gluten. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Penyebabnya yaitu yang pertama, resistensi insulin, di mana insulin tidak dapat bekerja optimal di sel otot, lemak, dan hati, sehingga memaksa pankreas mengkompensasi untuk memproduksi insulin lebih banyak. Ketika produksi insulin oleh sel beta pankreas tidak adekuat, guna mengkompensasi peningkatan resistensi insulin, maka kadar glukosa darah akan meningkat. Pada saatnya akan terjadi hiperglikemia kronik. Yang kedua, disfungsi sel beta pankreas, yaitu penurunan fungsi sel beta pankreas. Dan yang ketiga, yaitu faktor lingkungan, seperti adanya obesitas, banyak makan, dan kurangnya aktivitas fisik. Tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus. Pertama, meningkatnya frekuensi buang air kecil atau bisa disebut juga dengan poliuria karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa. Ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Kedua, rasa haus berlebihan atau bisa disebut juga dengan polidipsia. Dengan hilangnya air dari tubuh karena sering membuang air kecil, penderita merasa haus dan membutuhkan air. Rasa haus yang berlebihan berarti tubuh Anda mencoba mengisi kembali cairan yang hilang itu. Yang ketiga, penurunan berat badan. Kadar gula terlalu tinggi juga bisa menyebabkan penurunan berat badan yang cepat karena hormon insulin tidak mendapat glukosa untuk sel yang digunakan sebagai energi. Tubuh memecah protein dari otot sebagai alternatif bakar. Keempat, kelaparan atau bisa disebut juga dengan polifagia. Ketika kadar gula darah merosot, tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel.
Yang kelima, kulit jadi bermasalah. Yang keenam, penyembuhan lambat. Hal ini terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan dalam jumlah berlebihan yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Yang ketujuh ada infeksi jamur. Yang kedelapan iritasi gatal yang disebabkan oleh kandungan glukosa yang tinggi dalam urin, membuat daerah genital menjadi seperti sariawan dan akibatnya menyebabkan pembengkakan dan gatal. Yang kesembilan yaitu keletihan dan mudah tersinggung. Yang kesepuluh pandangan yang kabur atau sesekali melihat kilatan cahaya merupakan akibat langsung dari tingginya kadar gula darah. Yang ke-11 yaitu kesemutan atau mati rasa. Selanjutnya ada upaya pencegahan. Yang pertama ada pencegahan primer yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terserang penyakit. Pencegahan primer dapat dilakukan melalui pola makan yang seimbang, mempertahankan berat badan agar tetap normal, olahraga secara teratur, meningkatkan konsumsi sayur dan buah, dan menghindari zat atau obat yang dapat mencetuskan diabetes. Baik, di sini ada B, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan mendeteksi diabetes secara dini, mencegah penyakit agar tidak bertambah parah, dan mencegah timbulnya komplikasi. Pencegahannya antara lain yaitu 1. Tetap melakukan pencegahan primer. 2. Pengendalian gula darah agar tidak terjadi komplikasi. Dan yang ketiga, mengatasi gula darah dengan obat-obatan baik oral maupun insulin. Selanjutnya ada C, pencegahan tersier. Tujuan dari pencegahan ini adalah mencegah kecacatan lebih lanjut dari komplikasi yang sudah terjadi, seperti komplikasi pembuluh darah pada mata, otak, dan tungkai. Terima kasih.